Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Taurus dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Desember 2021. Readingan ini bersifat general ya, dan energi di sini kolektif, dan ini khusus untuk karir dan kesehatan. Seperti biasa ya, mohon bijaksana di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal, karena ascendance atau rising kamu juga berpengaruh atau ikut andil ya di dalam membentuk karakter atau personality kamu, atau membentuk persepsi kamu mengenai karir atau keuangan atau tantangan yang kamu hadapi sehari-hari atau di kehidupan kamu ya. Oke, ada bottom of the deck-nya ada Three of Swords nih, sedih ya. Ada Knight of Pentacles. Tapi di satu sisi ada keinginan untuk memperoleh kenyamanan atau stabilitas dalam hal financial. Ya, pengen memperoleh pekerjaan yang stabil juga ya, dan kamu selalu berusaha untuk menjaga keamanan ya, seperti kalau punya deposit selalu ya, ini keuangan pasti aman kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang terjadi tiba-tiba atau kebutuhan tiba-tiba, jadi senantiasa ada backup ya. Untuk Emperor-nya ini adalah energi yang sangat powerful and ambisius ya, pengen menjadi seseorang yang berada di puncak ya, menjadi leader atau pemimpin, juga memiliki karakter mature ya. Ini energi seseorang yang dewasa, bisa jadi ini adalah sosok orang tua ya, yang bertujuan untuk memproteksi harmonis atau kesejahteraan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Ini bisa juga sebagai energi seorang laki-laki ya. Bisa juga ini dimiliki oleh seorang perempuan, walaupun kamu adalah perempuan tapi energinya di sini maskulin. Ya, dia ini begitu powerful, begitu berapi-api gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga bisa bertindak secara impulsif. Dan untuk menjadi seseorang yang berada di puncak ini nih, menjadi seorang leader, otomatis butuh pendukung, butuh orang-orang yang ngebantu kamu ya. Oke, ada Temperance ya. Namun di minggu ini kamu dihadapkan pada kesibukan tanggung jawab yang sangat besar ya. Ada tugas pekerjaan yang harus kamu susun, kamu rangkai, terus kamu selesaikan, kamu tuntaskan ya. Bisa jadi ini seperti seorang guru ya. Guru kan harus menyiapkan semua soal-soal, terus udah disiapkan, diberikan sama murid-muridnya, dikerjakan, habis itu dicek lagi, habis dicek lagi ya, diisi rapot lagi, kalkulasi lagi, isi rapot lagi. Jadi agak ribet gitu ya, banyak sekali sini tanggung jawabannya ya. Ya kalau misalnya pekerjaan kamu hanya sebagai seorang guru, tapi kalau misalnya kamu memiliki job sampingan lagi ya, ini bakalan berat banget tanggung jawabnya ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya pengeluaran bukan cuma satu aja kreditan gitu, tapi ada banyak gitu ya. Ada Temperance, ya ada semacam praktek healing di minggu ini ya. Kamu butuh menyeimbangkan energi kamu untuk menyeimbangkan situasi emosional dan pikiran kamu. Ada semacam gerutu ya, ada semacam pikiran negatif juga terhadap lingkungan, orang-orang sekitar kamu yang kamu rasa enggak bisa diajak kerja sama untuk bekerja keras sama seperti kamu gitu ya. Apalagi kalau kamu ini memiliki ascendant Capricorn in the second house, ini sangat bekerja keras ya. Ya, secara yang ngerul Capricorn itu adalah Saturn gitu. Nah, kalau kamu punya ascendant ini nih di zodiak kamu senang sekali membuat aturan di dalam rumah. Oh ya, ini saya nggak perhatikan tadi ya, kartunya kurang nampak nih, saya geser ya. Dan untuk sementara ini saya agak jeda ya, karena ada waktunya untuk sholat.
Saya minta maaf ya sebelumnya saya jedah ya karena barusan ada sholat ya. Oke, untuk Nine of Wands ya, ini bisa jadi adalah energi yang dealing dengan kamu ya. Kamu terlibat dengan sosok yang berenergi Sagittarius, Leo, Aries di sini, dan sepertinya vibrasi atau frekuensi dari energi ini tidak cocok dengan kamu gitu. Jadi kalau kamu di sini adalah sosok yang terstruktur, memiliki plan di dalam bekerja, atau ada semacam ambisi atau goal yang ingin kamu capai dan kamu udah menyusun strategi ini, nggak cocok nih, bertentangan dengan energi Leo, Sagittarius, Aries di sini, dan ini yang menarik kamu mundur, menarik energi kamu mundur. Jadi ada semacam pesimistik ya, optimis tadi itu yang dari dalam diri kamu itu surut karena adanya Nine of Wands di sini. Ya, ada High Priestess ya. Beberapa di antara kamu sepertinya lebih senang menyembunyikan situasi emosional kamu. Pengen marah, geram, pengen sekali melampiaskan semua apa yang ada dalam hati kamu, unek kamu gitu ya, terhadap bisa jadi terhadap situasi atau bisa jadi terhadap karakter atau personal dari seseorang yang berenergi Aries, Sagittarius, Leo di sini. Bisa jadi ini adalah atasan kamu atau pasangan kamu sendiri ya, yang tidak bisa diajak kerjasama gitu ya. Oke, ada Temperance ya. Kamu lebih senang ini sepertinya menyembunyikan situasi emosional tadi ya. Terlihat tegar di luar tapi di dalam sebenarnya kamu rapuh, sakit hati gitu ya. Galau. Beban ini terasa kamu pikul sendiri ya, dan ada energi negatif di sini, jadinya berpikir negatif lah. Ini ngeblok kreativitas kamu juga, nggak bisa berpikir jernih ya, untuk memulai suatu pekerjaan, menyelesaikannya dari mana juga ini terblok ya. Kalau bisa memang ini gimana ya melepaskan ini. Kalau ini adalah pasangan kamu, susah juga dilepaskan ya. Oke, ada Temperance ya. Ya, sepertinya kamu akan lebih memilih untuk berkompromi atau adjusting ya, memaafkan bisa jadi ya, untuk beberapa di antara kamu lebih berkompromi dengan situasi ini. Kalau ini adalah seseorang gitu ya, bisa jadi suami kamu atau kerabat kamu ya, kamu lebih belajar untuk memaklumi ini, belajar untuk menerima ya keadaan ini gitu ya, ikhlas gitu saya lihat ya. Tapi kalau ini situasi atau orang yang dealing sama kamu adalah orang lain, misalnya situasi atau lingkungan atau orang-orang di tempat kerjaan kamu, sepertinya lebih bagus enggak stay connected, enggak terkoneksi dengan orang ini ya, karena vibrasinya enggak bagus untuk kamu nih. Kamu memiliki The Emperor di sini, memiliki optimistik, dan ketika gabung dengan ini, kamu optimisnya tadi jadi surut ya. Oke, ada Five of Swords di sini ya. Ada semacam konflik ya, ada semacam penyelesaian yang harus kamu lakukan sebenarnya ya, untuk tugas-tugas atau beban di sini. Tapi ini tadi ya, energi yang ngeblok tadi. Tapi sepertinya di minggu ini mau nggak mau kamu harus membuat suatu keputusan nih, harus pilih gitu ya. Jangan bingung-bingung terus nih, karena beberapa di antara kalian nih saya lihat masih bingung mau pilih A atau B, mau ngerjain A atau B gitu ya, mau mengerjakan project A atau B. Beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan banyak project nih, kamu bingung memulai yang di mana, dari mana, terus mau mengerjakan apa gitu. Bagaimana caranya gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu pengen memulai karir baru atau memulai bisnis ya, tapi bingung gimana caranya ya. Mau patungan ya, ada sih di pikiran seperti itu, cuman gimana caranya, kapan gitu ya, masih ada kebimbangan di minggu ini. Ini bisa jadi faktor dari keuangan ya, atau sumber kurang memadai untuk mensupport kamu. Untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini juga membawa energi negatif nih terhadap kamu. Vibrasi kamu dengan energi ini juga kurang selaras ya. Kalau bisa
dihindarkan diri dari situasi ini atau dari orang-orang yang semacam ini. Kalau kurang cocok, kurang klop, nggak satu frekuensi, nggak satu tujuan, ngapain dipaksakan sejalan kan gitu ya. Tapi saya ngelihat kamu lebih mengalah ya di minggu ini, lebih ya ikut aja gitu ya. Ya oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Taurus, ya kadang kita ngikut-ngikut aja karena nggak mau menyakiti orang-orang di sekitar atau nggak mau terlihat awkward, berbeda sendiri ya, atau terlalu ekstrim menentang gitu ya. Tapi ini bisa jadi menyakiti diri sendiri ya, jadi sakit hati, sedih juga gitu ya. Makanya muncul di sini Nine of Wands. Ada konfliknya kamu dengan seseorang yang memiliki energi Aries, Libra, Aquarius di sini. Ini menjadi beban pikiran yang membawa energi negatif terhadap kamu. Ini yang ngeblok kreativitas kamu ya. Apapun yang kamu kerjakan jadi seperti nggak clear gitu ya, seperti kabut gitu ya. Ya, oke, saya klarifikasi untuk setiap kartu. Ada Ace of Wands, ada Nine of Swords, ada Ten of Cups. Oke. Ya, muncul lagi di sini Three of Swords. Ya, sedih ya di minggu ini. Oke, ada Ace of Wands nih. Sebenarnya ada jalan keluar nih, ada selalu jalan keluar untuk kamu merealisasikan plan kamu apa. Ya, ada semacam plan atau rencana. Ada yang muncul ini motivasi dari dalam diri kamu dan ingin sekali segera bertindak, ingin sekali mewujudkannya dalam bentuk praktek gitu ya, atau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan sesuatu yang menguntungkan ya. Tapi saya ngelihat di sini ini ya, masalahnya adalah di Nine of Wands ini tadi, dan juga Five of Swords yang terlibat konflik ini dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini menyebabkan sebuah kehancuran atau masalah atau musibah, dan menyebabkan adanya kehilangan di sini. Ya, bisa jadi kehilangan seseorang. Kalau kehilangan seseorang ini pelampiasannya pasti ke uang kan gitu ya, pasti akan mengeluarkan sejumlah dana kalau misalnya kehilangan orang terdekat sekalipun ya, atau ini kehilangan benda berharga ya. Ada semacam sinyal sebenarnya yang sudah kamu dapatkan di sini ya, sebelumnya sudah ada pertanda yang kamu dapatkan, bisa berupa mimpi atau pesan-pesan secara fisik, tapi kurang peka itu mungkin ya, karena adanya Nine of Wands, ada energi yang ngeblok kamu. Nah, kalau ada energi yang ngeblok kita, ini pikiran gak jernih ya, kata hati juga terselimuti dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi kita gak bisa ngedengerin dengan jelas kata hati, atau kurang peka jadinya dengan mimpi atau pesan-pesan fisik yang kita dapetin ya. Biasanya kita selalu memperoleh pesan fisik atau mimpi ini ketika kita atau sebelum kita mendapatkan masalah. Ya, kamu sepertinya mendapatkan itu di sini. Untuk beberapa di antara kamu yang tidak mendapatkan, belum mendapatkan masalah ini ya, seperti the tower atau adanya kehilangan di sini, musibah, ya lebih peka lah ya terhadap sinyal-sinyal atau pesan-pesan yang kamu dapatkan. Ya, semoga ini tidak terjadi ya untuk kamu. Ya, bisa jadi ini kehilangan uang ya, atau kesempatan peluang kamu di dalam merealisasikan plan kamu apa, pengen buka bisnis gitu ya, atau pengen melaksanakan sebuah project atau mengerjakan sebuah project gitu ya. Ya, oke. Itu aja sih untuk Taurus ya di minggu ini. Dan Temperance ada 2 nih gitu ya. Ada juga ini di High Priestess. Ini beberapa di antara kamu sepertinya lebih senang merahasiakan. Ada semacam rencana atau plan yang udah kamu susun, dan kamu ingin segera mengeksekusi itu, dan gak banyak orang nih yang tahu. Ini seperti rahasia kamu sendiri gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu.
Tapi kalau ini saya lihat lebih jelasnya adalah di minggu ini seperti bakalan ada kejadian atau hal yang tidak mengenakan gitu ya, kurang menyenangkan gitu ya. Dan kamu sudah memperoleh pesan itu sebelumnya di sini nih. Cuman beberapa di antara kamu kurang peka akan hal itu. Oke, saya akan buka spiritual guidance-nya untuk Taurus ya. Ya, ada High Priestess lagi. Wow, muncul lagi di High Priestess. Ya, di minggu ini memang Taurus ini perlu banget ini namanya meditasi sepertinya ya. Atau meningkatkan nilai-nilai spiritual kamu. Ya, lebih terkoneksi lagi lah dengan kata hati. Atau ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya ingin belajar tentang spiritual. Ya, kekuatan spiritual atau magic ini sepertinya ya, karena dengan begini kamu belajar juga untuk menyeimbangkan energi kamu pengen tahu bagaimana caranya kamu memahami diri sendiri ya. Ada juga beberapa di antara kamu lebih senang ini sepertinya berdiam diri ya, nggak terlalu banyak taking action ya, padahal sebenarnya dorongan dari dalam diri kamu itu udah besar banget nih, pengen segera merealisasikan rencana kamu ya. Tapi di satu sisi kamu ingin lebih peka lagi dengan situasi, dengan seperti hukum alam, cara kerja alam gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya ini lebih terkoneksi dengan kata hati, dengan alam, apa kata alam, kata semesta, dan apa yang harus aku lakukan supaya apa yang aku kerjakan itu terberkati selalu. Semacam itu ya saya lihat di sini ya. Dan kamu sepertinya ingin senantiasa terkoneksi dengan nilai-nilai spiritual kamu, dengan ancestor kamu, atau dengan semesta gitu ya. Ya, ada ini semacam magic atau spirit di sini yang ingin kamu kelola dari dalam diri kamu untuk ngebantu kamu meraih kesuksesan di bidang apapun yang kamu geluti ya. Ada victory wise choices that bring public recognition and success, promotion, awards, or scholarships. Ya, ada semacam kemenangan yang ingin kamu raih. Dan kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Dan ketika ada situasi yang membingungkan seperti ini, kamu mampu membuat keputusan yang membawa kemenangan atau kesuksesan ya. Ya, kamu berharap adanya promosi-promosi ya, tawaran-tawaran, penghargaan, ataupun keberuntungan dalam hal scholarship ya, menjadi pegawai negeri contohnya, atau diterima sebagai pegawai BUMN. Ini peruntungan semacam ini yang kamu ingin dapatkan, tapi nggak sekedar hanya bekerja keras, tapi kamu juga pengen memahami nilai-nilai spiritual di dalam gitu ya. Agak sulit saya ngejelasinnya gitu ya. Oke, bakalan ada di sini kemenangan selama kamu kesuksesan gitu ya, selama kamu bekerja keras, disiplin, dan tidak emosional ya, tidak emosional dengan kehilangan masalah yang pernah kamu alami atau pikiran negatif ada di sini. Dan juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan orang-orang yang konflik, yang lagi bermasalah dengan kamu ya, lepaskan diri kamu dari orang-orang yang tidak memiliki vibrasi yang sama dengan kamu. Oke, yang ketiga ada Knight of Cups ya. Romantic flirtation, introspective, fickle, falling in love, being swept off your feet, sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love of art and poetry. Ya, karena ini masalah karir ya, saya nggak menjatuhkan ini ke masalah asmara ya, karena untuk nilai-nilai romantik yang disampaikan lewat Knight of Cups di sini atau flirtation di sini, saya jatuhkan ke kecintaan kamu terhadap pekerjaan ya, keseharian kamu, daily activity atau kegiatan sehari-hari kamu ya ke kantor ya kan, pulang ngajar, pulang gitu. Dan ya ini rutinitas ini merupakan kecintaan kamu tersendiri ya untuk beberapa di antara kamu. Kalau kamu memiliki ascendant Capricorn, ini senang banget ini bekerja ya dengan rutinitas. Dan kalau kamu tidak bisa ngebalance ini energi kamu ya, ketika kamu dihadapkan musibah, ada pikiran negatif, konflik, dan juga kehilangan di sini, sakit hati, ketika kamu tidak segera balance energi atau mengobati sakit hati ini, situasi ini bisa malah memperkeruh
peruntungan kamu atau kesuksesan kamu ke depan. Apapun yang kamu kerjakan, tanggung jawab atau project seberat apapun yang kamu kerjakan, ya, ini akan semakin membebani kamu, ya. Bahkan yang ringan saja nggak akan selesai kalau kamu tidak segera membalance energi kamu sendiri, ya. Dan ini bagus, ini 2 kali muncul, ya, temperance, ya, balancing energi, ya. Pengen berdamai ini dengan situasi emosional yang menyedihkan gitu, ya. Ya, ini bagus banget untuk Taurus. Ya, selalulah stay connected to your intuition, ya, selalu terkoneksi dengan intuisi kamu, kata hati kamu, dengan spiritual guidance kamu, ya. Ya, saya ngelihatnya ini beberapa di antara kamu bisa jadi kehilangan pekerjaan ini, stres ini, masalah keuangan gitu, ya. Pengen sekali memiliki pekerjaan yang secure, yang menjamin, pengen sekali memiliki situasi keuangan yang secure juga, ya. Ya, selama kamu percaya akan selalu ada jalan keluar. Ini ada 2 pilihan nih, gitu. Ya, ada pilihan-pilihan yang bisa kamu kerjakan di sini. Ya, ya, dan ada kebahagiaan. Di satu sisi ada juga kesedihan nih. Ya, untuk Taurus sendiri, saya lihat di sini ada beberapa di antara kamu, walaupun dirundung masalah, kamu tetap bisa tough, ya, bisa cepat resilient, bisa cepat sembuh, menyembuhkan diri sendiri, ya. Dan ini bagus banget, ya. Ya, namanya hidup, ya kan, pasti jatuh bangun, ya. Kalau udah jatuh berkali-kali, ya udah bangun lagi berkali-kali, kan gitu. Ya, jangan patah semangat gitu, ya. Manusia boleh dikalahkan oleh umur, ya. Manusia bisa mati, tapi semangatnya akan tetap hidup, ya. Ya, intinya seperti itulah, ya. Akan selalu ada jalan keluar jika kamu mencari dan kamu percaya pada kata hati kamu. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Saya minta maaf dari tadi saya jeda-jeda karena di luar ribut banget, ya. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan saja, ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Taurus dan semoga kalian di minggu ini bisa menemukan kebahagiaan. Sampai jumpa, bye-bye.